Uli berjalan menuju kolam ikan yang masih satu halaman dengan rumahnya. Tentu saja itu adalah miliki keluarga mereka. Ada 3 buah kolam dengan jenis ikan yang berbeda. Ada ikan emas, ikan nila dan ikan lele. Semua ikan-ikan itu terlahir dari bibit unggul. Sepanjang jalan wanita yang sedang memegang tanggok itu terlihat bersungut-sungut. Dia kesal setengah mati karena disuruh menanggok ikan. "Mak, aku ini seorang wanita dan sudah menjadi istri. Mana pantas aku menanggok ikan di kolam sana? Gayamu, dulu juga waktu kecil kamu sering melakukannya. Jangankan menanggok ikan, kamu bahkan memancing dan mandi di sungai. Lebih parahnya lagi kamu memanjat pohon, tidak hanya pohon pagar rumah warga, tembok pembatas antar desa. Semua itu pernah kamu lakuin." Mamak membuka kenangan masa kecil Uli. Putri satu-satunya keluarga nama Ranggi. Hanya bermain dengan Luhut, Monang, Naina dan juga Keleng, sebelum Keleng berhibernasi karena harus menutupi perasaannya pada Uli. "Mamak, jangan ngomong kencang-kencang. Bagaimana nanti kalau Bang Arya dengar? Bisa-bisa dia pikir aku ini wanita jadi-jadian," kata Uli mengomel pada mamaknya. Ada rasa malu, tidak percaya dengan dirinya waktu kecil. Sebab Uli yang sekarang adalah wanita yang pandai merawat diri. Apalagi sejak tinggal di kota beberapa tahun lalu. Dari segala jenis perawatan seluruh tubuh dia jalani. Berbagai skincare yang sesuai untuk jenis kulitnya harus dia beli. Mungkin itulah yang membuat Uli sekarang ini terlihat jauh berbeda dengan Uli kecil yang dekil suka bermain panas-panasan. Sejak memasuki masa remaja di SMA, dia memang sudah mulai merawat dirinya. Apalagi yang menjadi sahabatnya adalah Naina. Wanita dengan kulit badak, yang mau diapakan pun Naina akan tetap putih bersih tanpa noda. Biar saja, biar suamimu itu tahu betapa barbarnya masa kecil istrinya ini. Mamak berkata semakin menantang. "Kalau begitu aku tidak mau mengambil ikan. Mamak suruh saja Bang Luhut sana," kata Uli mencoba merajuk. "Ikan itu untuk suamimu. Ikan itu pilihanmu. Kami bertiga bisa makan nasi dengan sambal terasi dan ikan asin goreng," kata Mamak menantang. Menjadi seseorang yang telah melahirkan Uli dan membesarkan wanita itu sampai sekarang tentu saja membuat Mamak sudah menamatkan berbagai jenis sifat putrinya itu. "Mamak," rengek Uli dengan nada manja yang dibuat-buat. Dia sadar bahwa kali ini sepertinya dia tidak akan lolos. "Pergi ambil ikan itu atau suamimu akan makan masakan wanita lain." Mau tidak mau dia terpaksa harus ke sana, mengambil 2 ekor ikan nila ukuran besar untuk dimasak asam pedas. Sebenarnya bukan Mamak yang meminta. Semua ini karena Uli. Wanita itu menggerutu saat keyakinannya benar bahwa di kulkas hanya ada ikan asin saja. Dia pun mengatakan pada Mamak bahwa dia akan membeli ikan nila di rumah Pak Usman. Tapi Mamak menolak. Wanita tua itu mengatakan kalau punya sendiri. "Kenapa harus membeli? Kan sayang uangnya." Kalau bukan untuk suamiku rasanya malas sekali pergi menanggok ikan seperti ini. Mana cuaca mulai panas lagi. Aku sedang tidak menggunakan sunscreen pula. Petik 2. Uli mengibaskan tanggok tersebut ke udara. Padahal udara dan juga tanggok sama-sama tidak bersalah dalam hal tersebut. Namun,
Dengan begitu Uli berharap hal itu mampu sedikit meredakan kesalnya. Sayang sekali, harapannya Haus gagal karena hal tersebut sama sekali tidak mampu meredakan rasa kesal dan emosi yang memenuhi relung hatinya saat ini. Hanya butuh beberapa langkah untuk Uli sampai ke kolam belakang rumah. Kolam yang keberadaannya tidak terlalu jauh dari kandang sapi dan juga ayam. Kalau menghitung keseluruhan, pekarangan di rumah Uli ini mungkin sampai 1 hektar lebih. Karena semuanya berpusat di situ. Hanya sawah mereka saja yang berada cukup jauh dari rumahnya. Namun, betapa kagetnya Uli saat tiba di sana. Wanita itu menutup mulutnya yang menganga dengan kedua telapak tangannya. Matanya membulat sempurna menatap peternakan ikan milik keluarganya tersebut. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan. Haruskah ku cari tempat yang layak untuk kalian semua, wahai ikan-ikan? Salah satu kolam yang berisi ikan lele kebanjiran. Kolam lele itu memang berbeda dengan 2 kolam lainnya. Tempatnya terlalu bawah. Dulu bapak membuat kolam ini dengan cara mengeruk tanah dengan kedalaman kira-kira kurang dari setengah meter. Sebab lele akan berkembang biak dengan baik kalau di kolam berlumpur. Namun, naas setiap hujan seperti ini mereka harus rela kehilangan beberapa ekor lele saat air kolam naik. Seperti sekarang ini, Uli sedang menyaksikan bagaimana rakyat lele yang menggelepar berada di luar kolam. Tentunya, ini bukanlah kejadian pertama. Bahkan beberapa bulan lalu mereka pernah rugi besar karena curah hujan yang lebat dengan durasi yang hampir 1 harian. Seluruh lele-lele milik keluarga Uli habis dibawa genangan air hujan. Ada yang masuk ke rumah warga, ada juga yang berkembang biak di selokan dan masih banyak lagi. Bahkan mata air di belakang rumah Uli saja sempat jadi tempat berkembang biak lele. Sudah berkali-kali dikatakan untuk meninggikan kolam tersebut. Hanya meninggikan saja agar bisa menampung air hujan. Nanti di pertengahan dinding kolam dibuatlah pipa agar air bisa keluar tanpa mengalami kebanjiran saat hujan tiba. Namun, sampai detik ini semua hal itu tidak pernah dilakukan. Ada saja alasannya, yang tidak punya waktu, yang lupalah dan banyak lagi. Oh kasiannya makhluk insang berkumis ini. Sini-sini Momi bantu menemukan air, kata Uli menggeser ikan-ikan yang ada di luar dengan tanggoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wanita itu menghitung setiap lele yang sudah dia masukkan ke dalam kolam. Tampak wajah Uli tersenyum seperti dia senang dengan kegiatannya sekarang. Hei, kamu, aduh kamu jangan mati dulu, ayo, kamu harus hidup. Tenang, sayang, Momi bantu. Momi akan memberikan pertolongan pertama yang terbaik, yang lainnya sabar dulu, ya. Momi akan bantu satu persatu soalnya tangan Momi cuma 2. Kata Uli menatap ikan yang mulai pingsan akan dipindahkan, kemudian menatap ikan-ikan lain yang masih ada di luar. Dia harap ikan tersebut mengerti tentang perkataannya. Dan setelah beberapa saat akhirnya ikan tersebut melewati masa kritisnya. Uli tersenyum lega, pertolongan pertama yang dia lakukan membuahkan hasil terbaik. Kemudian dia melanjutkan kembali ikan-ikan yang masih tersisa. Hingga Uli mengembangkan senyumnya. Kali ini senyum itu berbeda dengan sebelumnya saat semua sudah selesai diselamatkan.
Dia seperti punya kepuasan tersendiri karena sudah menyelamatkan hewan air berwarna hitam itu. Oh iya, ikan nilaku. Hampir saja aku lupa. Nila mommy coming. Teriak Uli berjalan menuju kolam ikan nila. Sepertinya bagus juga kalau nama anak perempuanku nanti Nila.